Istri Hotman Paris ngamuk tahu suaminya terima tawaran jadi pengacara Putri Chandrawati. Emang kurang uang? Hotman Paris memberikan pengakuan sempat menerima tawaran Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai kuasa hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan Hotman Paris mengaku sudah sepakat untuk harga. Pria yang dikenal dengan pengacara 30 miliar ini secara mengejutkan muncul di pusaran kasus Ferdy Sambo. Pada tayangan di podcast Deddy Corbuzier, Hotman Paris mengaku mau menjadi pengacara Ferdy Sambo tetapi terhalang oleh istri dan anak. Istri Hotman Paris, Agustiane Marbun, langsung murka ketika mendengar kabar suaminya berkomunikasi dengan Ferdy Sambo. Hotman Paris pun pasrah tidak melawan perkataan istrinya. Menurutnya, kasus Ferdy Sambo merupakan kasus yang sangat besar yang dapat mendongkrak popularitas. Ia pun mengaku sudah menjelaskan kepada sang istri bahwa pengacara bukan sekedar membela korban, tetapi juga bisa membela pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus Sambo saat itu, tim kuasa hukum Irjen Ferdy Sambo meminta saya untuk menjadi kuasa hukumnya, kata Hotman Paris di acara podcast Close the Door, Deddy Corbuzier, Selasa 20 September 2022. Bahkan, kata Hotman Paris, tim kuasa hukum mengungkapkan permintaan itu atas keinginan Putri Chandrawati. Katanya Ibu PC juga maunya Hotman Paris. Jujur, saya sudah sempat bilang iya, dan harganya pun sudah disepakati, kata Hotman Paris. Adapun Deddy Corbuzier sempat agak kaget mendengar jawaban Hotman Paris itu. Oh, jadi Bang Hotman sudah sempat bilang ya? Iya? Tanya Deddy Corbuzier. Pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Hotman Paris. Tapi sebelum saya bilang iya, saya 3 hari nggak bisa tidur, kata Hotman Paris. Selain itu, Hotman Paris pun sempat berdiskusi dengan sang istri terkait adanya penawaran dari pihak Ferdy Sambo untuk menjadikannya sebagai kuasa hukum. Begitu saya bilang sama istri, ya saya cerita. Istri saya bilang, nggak boleh. Beneran, istri saya langsung ngamuk, kata Hotman Paris. Tak hanya itu, dia pun mendapat penolakan dari sang anak karena bercerita bahwa dia ditawari untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo. Emang bapak kurang uang? Istri marah, anak marah, sedangkan netizen banyak meminta saya menjadi kuasa hukum Baradae dan almarhum Brigadir J, kata dia. Menurut Hotman Paris, di satu pihak profesi pengacara ada bukan hanya untuk membela orang-orang bersih. Namun, kata Hotman Paris, pengacara itu ada untuk membela orang mendapat putusan sesuai perbuatannya. Kalau Sambo, dia kan sudah mengakui perbuatannya, memerintahkan penembakan. Berarti Ferdy Sambo sudah kena 338 pembunuhan biasa, kata Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, saat itu dia sempat mengiyakan tawaran untuk menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo bukan karena nilai uang yang ditawarkan dan disepakati. Namun, kata Hotman Paris, dia sudah mendapat data dari tim kuasa hukumnya. Saya sudah dapat data dari tim kuasa hukumnya bahwa ada arahnya seolah-olah ini bukan pembunuhan berencana. Spontan karena begitu, si Ibu PC pulang dari Magelang. Dia cerita apa yang dialami di Magelang. Ini menurut hasil keterangan dari para ajudan. Ini DBAP loh, bukan hoax. Menyebut bahwa Irjen Ferdy Sambo itu menangis, kata Hotman Paris. Kalau seorang jenderal menangis, kata Hotman Paris, ada kejadian yang menyakiti hatinya. Ferdy Sambo menangis lalu emosi. Habis itu nggak nyampe beberapa menit dipanggil almarhum Brigadir J ke rumah dinas. Dan terjadilah penembakan, kata Hotman Paris. Hotman Paris juga mengatakan keterangan bahwa Ferdy Sambo tersulut emosi akan digunakan untuk tim kuasa hukum sebagai pembelaan bahwa penembakan Brigadir J ini bukan sebagai pembunuhan berencana. Tak hanya itu, bagi seorang yang berprofesi sebagai pengacara, membela kasus seperti kasus Ferdy Sambo itu merupakan dream case. Dream case karena mendapatkan perhatian nasional.
Akan tetapi setiap hari nama kamu di media, kata Hotman Paris lagi. Sebelumnya, Verdi Sambo resmi dipecat dari institusi Polri setelah permohonan banding ditolak di sidang Komisi Banding Polri. Polri memutuskan menolak permohonan banding mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo terkait pemecatannya sebagai anggota Polri. Adapun dalam sidang KKEP tanggal 25 hingga 26 Agustus 2022, Polri melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau memecat Verdi Sambo terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dengan adanya putusan banding ini, Verdi Sambo resmi dipecat dari instansi Polri. Menolak permohonan banding pemohon banding, kata pimpinan sidang Komisi Banding Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri, Jakarta, Senin 19 September 2022. Menguatkan putusan sidang Komisi Etik Polri tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Verdi Sambo, imbuhnya. Banding ini sifatnya final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum. Ini upaya hukum yang terakhir, ucapnya. Diketahui Brigadir J telah meninggal dunia di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta pada 8 Juli 2022. Brigadir Yosua tewas ditembak Baradae atau Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Dalam kasus itu, Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana. Selain Sambo, ada Barada Richard, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Makruf, dan Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka.